Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana membuat decision tree menggunakan RapidMiner. Pada video sebelumnya teman-teman, kita sudah membahas tentang decision tree secara manual gitu ya, menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Mulai dari data mentah seperti ini, kemudian kita hitung gitu ya. Setelah kita hitung, lalu kita dapatkan di sini pohon keputusannya gitu. Nah, setelah manual seperti ini teman-teman, kita akan coba kali ini menggunakan menggunakan aplikasi namanya tuh RapidMiner ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah install gitu ya, dan saya sudah buka untuk aplikasi RapidMiner-nya. Nah, langkah pertama teman-teman bisa buat dulu datanya ya, data setnya siapkan dulu. Nah, data set yang saya gunakan sama dengan studi kasus sebelumnya seperti ini teman-teman. Jadi saya ingin mengecek gitu ya, menggunakan RapidMiner seperti apa. Oke, datanya ini saya beri nama MainGolf ya teman-teman. Jadi saya sudah simpan namanya seperti ini. Oke, langkah pertama teman-teman, di sini teman-teman kalau mau rapi gitu ya di di RapidMiner-nya, teman-teman bisa bikin dulu aja subfolder misalnya latihan klasifikasi gitu ya. Nah, oke. Kemudian di sini teman-teman bisa juga buatkan lagi subfolder misalnya untuk data. Jadi data khusus data klasifikasi nanti kita simpan di sini. Kemudian nanti untuk prosesnya kita beri nama dulu proses gitu ya. Kemudian nah di sini saya udah punya data dan proses. Oke teman-teman, di sini yang pertama adalah kita import dulu dataset yang kita miliki tadi ya, kita masukin di data. Jadi bisa diimport data. Kemudian tadi saya simpan MainGolf itu di sini ya teman-teman. Nah ini, oke, kita bisa klik next ya teman-teman. Seperti ini datanya. Nah untuk nomor ini tidak kita butuhkan gitu ya. Jadi nanti kita bisa exclude aja. Oke. Nah ini tidak kita perlukan, kita bisa buang seperti ini teman-teman kalau yang tidak diperlukan. Kemudian di sini untuk main kita ganti dulu role-nya di sini teman-teman, yang asalnya polinomia kita ganti dulu menjadi label. Kenapa gitu ya kita ganti label? Karena memang main ini nanti yang akan menjadi target kita gitu ya. Nah sehingga harus kita rubah dulu menjadi label. Kemudian next di sini setelah kita proses finish. Nah, sudah nih teman-teman, sudah masuk datanya ke sini ke RapidMiner. Nah, kalau kita coba masukin seperti ini yang MainGolf, kemudian kita sambungkan ke result, nanti kita akan peroleh seperti ini. Oke, jadi cuaca cerah dan seterusnya. Oke. Lalu berikutnya teman-teman bisa pilih di sini, diketik aja namanya decision tree. Nah, decision tree ini kita masukin ke sini teman-teman. Nah, jadi decision tree-nya ini kita sambungkan. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada apply pruning gitu ya. Pruning di sini maksudnya apa? Jadi pruning di sini artinya pemangkasan. Seandainya pohonnya ini terlalu panjang gitu ya, atau terlalu banyak sehingga dipangkas lebih atas lagi. Nah, di sini teman-teman misalnya saya nggak menggunakan pruning ya. Jadi kita menghasilkan gambar keseluruhan saja gitu ya dari data, karena data yang saya miliki juga sedikit. Nah, sini saya hasilkan. Nah, ini adalah gambar tree yang dihasilkan dari RapidMiner, teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan dengan gambar yang tadi saya hitung di Excel, teman-teman ya, pada video sebelumnya, di sini di pohon yang saya hasilkan yang pertama itu adalah kelembaban. Kemudian ada kalau normal iya, maka di sini juga kelembaban normal, maka iya. Kemudian ketika kelembabannya tinggi, maka akan dicek cuaca. Nah, cuacanya apakah berawan? Kalau berawan, maka iya bermain. Seperti tadi ya, teman-teman di sini. Kalau cuacanya berawan, maka iya bermain. Kalau cuacanya cerah, maka tidak bermain. Nah, kalau cuacanya cerah, tidak bermain. Lalu kalau cuacanya hujan, kita cek lagi nih. Di sini juga sama nih. Kalau cuacanya hujan, kita cek lagi berangin, salah atau benar. Kalau salah, maka iya. Nah, di sini juga sama. Cuacanya ya, ketika di sini berangin, cuacanya ketika hujan maka dicek berangin, kalau salah maka ia bermain, kalau misalnya beranginnya benar maka tidak bermain. Nah, ini adalah hasil dari decision tree kita teman-teman.
Lalu maksudnya pruning itu apa gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita apply pruning gitu ya teman-teman. Jadi nanti di sini hasilnya itu ada yang dipangkas nih gitu ya. Kayak kita buat sama pre-pruningnya juga ya teman-teman. Jadi hasilnya itu ada yang dipangkas nih. Jadi di sini hujannya itu langsung tidak gitu ya. Sedangkan setelah hujan itu kan kalau data yang kita hasilkan harusnya dicek lagi nih. Kalau hujan itu apakah berangin, salah atau benar gitu ya. Sementara ketika dipangkas di sini langsung aja hujan itu adalah antara iya atau tidak gitu. Jadi di sini saya sarankan kalau pohonnya tidak terlalu panjang, tidak usah menggunakan pruning teman-teman. Jadi langsung seperti ini biar kelihatan gitu ya hasilnya. Berangin itu antara main ataupun tidak gitu. Nah seperti ini teman-teman untuk decision tree gitu ya. Nah lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin mengevaluasi dan ingin menggunakan data training ataupun data testing gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya teman-teman mau menggunakan data testing di sini bisa menggunakan split data teman-teman. Jadi nanti datanya itu tidak langsung ke model decision tree, tapi bisa di split dulu teman-teman seperti ini ya. Di split data kemudian masuk ke decision tree. Nah splitnya ini teman-teman bisa diedit. Biasanya data trainingnya itu sebanyak 0,8, kemudian data testingnya itu sebanyak 0,2 gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian bisa teman-teman nanti pakai apply model, di mana apply model ini untuk mengaplikasikan data testing kita gitu ya. Seberapa bagus sih sebenarnya model kita ini gitu. Nah maka nanti bisa sambungan seperti ini teman-teman. Nah split datanya ke sini. Kemudian nanti kita bisa lihat di sini. Oke. Nah tujuannya apa kita menggunakan data training dan data testing ini? Tujuannya adalah supaya kita mengetahui gitu ya nanti sebenarnya seberapa bagus hasil klasifikasi kita. Nah kita coba running dulu teman-teman. Nah sehingga di sini diperoleh nih hasilnya itu seperti ini hasil prediksinya. Jadi kalau misalnya datanya itu hujan, sejuk, tinggi, salah, ternyata harusnya bermain tapi hasil prediksinya tidak. Kemudian di sini yang harusnya main jawabannya prediksinya juga iya, berarti ini benar ya teman-teman. Artinya apa? Artinya dari data training dan testing kita itu, data testing yang kita punya ini 3 buah ya. 3 buah itu diperoleh dari 20% dari 14 data tadi gitu ya. Nah di sini kita melihat ada data yang prediksinya meleset, yaitu yang harusnya jawabannya iya, ternyata jawaban di hasil prediksi kita itu adalah tidak. Nah untuk menghitung performance-nya teman-teman bisa menggunakan di sini performance gitu ya. Nah bisa gunakan yang ini classification, kemudian teman-teman bisa simpan di sini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita ingin melihat performance-nya itu berapa persen sih akurasi dari data kita gitu ya. Nah data kita ini menggunakan confusion metric teman-teman ya. Jadi evaluasi klasifikasi itu bisa menggunakan confusion metric. Nah kita running lagi teman-teman. Nah kita lihat di sini. Kalau menggunakan conversion metric di sini teman-teman ya, jadi tadi jawabannya itu yang seharusnya, jadi ini prediksi tidak, jawaban tidak, tadi kan ada 1 ya teman-teman ya. Mana tadi yang hasil prediksi itu kan jawabannya tidak, prediksi juga tidak. Yang diprediksi tidak ternyata jawabannya iya, ternyata tadi ada 1 gitu ya. Harusnya kan kalau misalnya prediksinya tidak, di sini tuh 0 gitu ya. Kemudian ini prediksi iya, jawabannya 0, oke. Kemudian prediksi iya, di sini true, iya, benar. Artinya dari data yang saya miliki itu tidak berarti tepat, iya berarti tepat. Ini yang harusnya tidak malah iya, ada 1 data miss. Sehingga dari data yang kita punya di sini akurasinya yang dimiliki adalah 66,67%. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempelajari tentang evaluasinya menggunakan conversion metric ya. Kalau misalnya secara langsung di rapid seperti ini lebih cepat gitu. Oke, seperti ini teman-teman penghitungan performance gitu ya untuk klasifikasi yang sudah kita buat tadi.
Nah, untuk meningkatkan akurasi teman-teman, di sini bisa berbagai cara gitu ya. Yang pertama, datasetnya bisa kita tambah gitu ya. Jadi datasetnya itu yang mungkin 14 gitu ya. Klasifikasi itu semakin banyak data training gitu ya yang kita gunakan, maka semakin bagus pula hasil dari conversion metric atau akurasi dari data yang kita miliki gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.